Wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Eh, saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat semuanya. Oke. em, ini masih minggu yang pertama. Ini masih minggu yang pertama dan saya mau coba lagi nih jelasin mungkin kemarin pada saat kita pertemuan yang pertemuan kita yang offline atau teman-teman yang online yang via Zoom itu ada beberapa RPS atau rencana pembelajaran semester ini yang agak ketinggalan. Jadi saya coba buat lagi videonya. Semoga ini bisa membantu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke sebelum kita ke pembahasan RPS-nya ini, saya jelasin dulu nih secara garis besar aja. Apa sih sebenarnya RPS itu? RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi teman-teman yang membedakan teman-teman sekolah gitu ya sama kuliah itu bedanya adalah ketika kuliah, teman-teman itu bisa tahu selama satu semester itu materi apa saja sih yang teman-teman pelajari selama satu semester ini. Nah, dan di dalam RPS ini akan terlihat materi-materi apa yang teman-teman pelajari selama satu semester ini. Nah, teman-teman satu semester ini kita punya 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu termasuk UTS dan UAS. Jadi kalau pertemuan yang proses pembelajaran kita itu bertemunya 14 kali pertemuan. Itu berarti akan ada 14 materi yang akan teman-teman dapatkan di dalam satu semester ini, teman-teman. Oke. Nah, apa aja materinya ini nanti saya coba sampaikan. Dan teman-teman di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini saya tidak hanya bahasa Inggris itu kan ada beberapa kemampuan, maksudnya ada aspek yang harus dipelajarinya ya. Jadi tidak hanya tidak hanya melulu grammar atau tata bahasa, tapi juga ada writing, tapi juga ada listening, ada juga speaking yang important things juga gitu ya teman-teman. Ada juga reading yang juga itu butuh. Nah, di dalam satu semester ini saya coba untuk saya belum bisa memasukkan semuanya, tapi saya mencoba untuk lebih dari 50% memadukan antara speaking, writing, reading, grammar di dalam satu semester ini. Jadi kalau teman-teman yang merasa, aduh waktu sekolah mah belajarnya grammar terus gitu ya, semoga gitu ya dengan perpaduan ini teman-teman merasakan suatu sensasi yang baru gitu ya, tidak lagi bosan, tidak lagi bored gitu ya, itu yang saya harapkan. Oke, baiklah kita mulai dulu ke yang pertama. Oke. First meeting, pertemuan pertama. Pertemuan pertama akan ngapain? Pertemuan pertama adalah kemarin saya menjelaskan rules in this class, rules for the semester, dan juga menjelaskan RPS ini sendiri ya. Jadi semacam menjelaskan kontrak pembelajaran, bagaimana caranya misalnya bagaimana sih perhitungannya untuk dapat nilai B gitu kan ya. Kemarin sudah saya jelaskan, semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami itu. Nah, kemarin itu sebenarnya saya juga mau sedikit menyampaikan tentang part of speech, tapi ternyata waktunya habis jadi tidak jadi. Maka di pertemuan yang kedua, di pertemuan minggu depan, saya akan menyampaikan tentang part of speech dan English sentence pattern, teman-teman. Jadi, part of speech ini adalah unit yang paling terkecil nih teman-teman di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris itu. Apa itu part of speech? Nanti teman-teman akan tahu dan minggu ini juga saya akan mengupload tentang si part of speech ini di Smart Learning-nya teman-teman ya. Kemudian di third meeting di minggu yang ketiga nanti saya akan coba jelaskan. Sebenarnya tidak coba jelaskan, mungkin mulai reminder lagi teman-teman mengenai simple present tense dan simple past tense. Jadi ada grammar teman-teman di minggu yang ketiga saya akan reminder teman-teman tentang simple present tense dan simple past tense. Nah, biasanya ini saya akan memberikan kuis atau tugas ya. Kemudian di fourth meeting, di minggu yang keempat ada question sentence. Question sentence itu adalah
kalimat-kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu ada yang yes or no question dan ada yang WH question. Nah, ini nanti saya coba sampaikan kenapa? Karena biasanya mahasiswa itu suka kebingungan ketika hendak menanyakan sesuatu. Nanti saya akan coba jelaskan. Nah, karena di pertemuan keempat sudah question sentence, maka nanti di 5 meeting atau di pertemuan yang kelima kita ada speaking session ya. Kita ada speaking session teman-teman, atau practice gitu ya. Jadi di sini di minggu kelima ada praktisnya, ada conversation by a group teman-teman. Jadi nanti akan ada conversation yang dibuat dalam bentuk grup. Nanti temanya saya akan berikan juga. Nah, kemudian di minggu yang keenam akan ada writing session ya. Writing sessionnya apa? Silahkan teman-teman menceritakan tentang dirinya sendiri. Nah, karena di minggu kelima tadi sudah ada speaking, minggu keenam juga ada writing session, ini berarti kemungkinan besarnya gitu ya, saya akan memberikan tugas-tugas nih teman-teman dari mulai minggu ke tadi ya, minggu yang grammar tadi sudah tugasnya dalam bentuk kuis, kemudian yang speaking tugasnya dalam bentuk teman-teman speak up, di minggu ke-6 juga tugasnya berbentuk tulisan ya teman-teman ya. Kemudian 7 meeting itu ada midterm test preparation ya, saya kasih kisi-kisi menjelang UTS. Kemudian 8 meeting ada mid test ya teman-teman. Nah, di minggu yang ke-9 ini nanti ada job interview session. Jadi saya akan share apa sih yang harus teman-teman untuk membekali diri dalam menghadapi job interview session. Walaupun nanti masih nanti gitu ya, after teman-teman graduate from this college, tapi saya akan coba share. Nah, di minggu yang ke-10-nya nih teman-teman, waktunya teman-teman practice, waktunya teman-teman speaking lagi, itu berarti juga teman-teman ada tugas lagi di minggu yang ke-10 dengan sesi speaking ya. Terus di minggu yang ke-11 ada juga descriptive text. Di sini saya ada menjelaskan tentang descriptive text. Ini juga akan ada tugas lagi teman-teman. Ya, di 12 meeting nanti ada reading session. Reading sessionnya adalah saya mengambil dari jurnal yang berbahasa Inggris, yang IT banget, insya Allah ya. Nanti di sini juga akan ada tugas lagi nih teman-teman. Tadi udah berapa menghitung? Ini 3, sebelumnya 3 gitu ya. Berarti kurang lebih ada 6. Nanti saya share lagi ke depannya. Nah, kemudian di minggu yang ke-13 kita ketemu grammar session lagi. Saya akan coba reminder teman-teman dengan simple continuous dan simple future ya. Di minggu ke-14 ada TOEFL introduction ya. Nanti saya akan coba jelaskan ke teman-teman TOEFL secara garis besar karena mungkin ada beberapa yang belum mengetahui itu. Nanti kalau sempat saya juga akan memberikan example question dari si TOEFL test ini. Nah, di 15 meeting sama seperti minggu yang sebelum UTS itu kita akan ada preparation. Saya akan kasih contoh-contoh soal menjelang UAS. Dan di 16 meeting ada final test. Itu teman-teman ya. Berarti kalau dihitung-hitung nih ada tugas individual sekitar 6 atau 7 ya sepertinya. Nanti saya akan update lagi berkurang ataukah bertambah tugasnya, nanti akan saya update lagi pastinya ke teman-teman ya. Jadi kalau nanti Smart Learning-nya sudah bisa akses semua, silahkan bisa mengerjakan tugas yang ada di Smart Learning. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.